Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar GPI Elsane Magelang. Mari pada setiap kesempatan dalam setiap kehidupan kita, kita terus deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Langsung saja kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13 berkata demikian, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah benci kejahatan. Benci kejahatan tentu dimiliki oleh orang-orang yang punya hati mulia untuk mencintai siapa Tuhannya dan ingin supaya hidupnya ini tidak bercela di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita terus belajar tentang OIA. Dalam bagian observasi tentu kita melihat tentang kitab Amsal ini. Kitab Amsal selalu mengajarkan tentang hikmat, tentang pengertian, pengetahuan. Sebab dengan hikmat orang akan hidup dapat mendengarkan dengan baik, menerima dengan baik, dan melakukan dengan baik. Dengan hikmat kita juga dapat melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan, sebab hikmat memimpin kita untuk melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Dengan hikmat kita dapat juga membedakan mana hal yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan, dan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga pada ayat 13 kita belajar bersama-sama, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan, dan judul renungan kita adalah membenci kejahatan. Baik, kita akan masuk dalam bagian interpretasi. Dalam bagian interpretasi bagian ayat 13 ini Bapak Ibu, dapat kita lihat satu pesan firman Tuhan tentang orang-orang yang hidupnya kecenderungan mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah artinya pengertian lain takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan tentu arti lainnya mencintai Tuhan. Takut akan Tuhan adalah melakukan kebenaran, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Amsal 8 ayat 13 mengatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Itu yang pertama Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kita dapat mengerti dari bagian ini bahwa orang yang di dalam kehidupannya berkata, aku mengasihi Tuhan, hidupku takut akan Tuhan, dalam kehidupannya harus terlihat bahwa dia membenci kejahatan. Dan dalam bagian interpretasi yang berikut yang kita dapatkan dalam Amsal 8 ayat 13 ini adalah ketika kita berkata membenci kejahatan, tentu kita tidak akan tertarik kepada hal-hal yang berlainan atau bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Di sini ada beberapa hal yang kita harus benci, meskipun masih banyak Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan membenci kepada kesombongan. Kita tidak melakukan kesombongan, kita benci terhadap kesombongan. Sebaliknya kita akan jadi orang yang hidup rendah hati, dapat melayani satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, termasuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Ini orang yang rendah hati, tidak sombong. Hal apa lagi yang kita harus benci ketika kita membenci kejahatan? Kecongkakan, ya jangan jadi orang yang congkak. Congkak tidak terlalu jauh berbeda dengan kesombongan Bapak Ibu Saudara ya, membanggakan diri, menyanjung diri sendiri, mengakui diri sendiri, merasa lebih dan lain sebagainya. Tingkah laku yang jahat. Kalau berbicara tentang tingkah laku, tentu banyak sekali tingkah laku. Berbicara tentang keseluruhan cara hidup kita, cara kita melakukan segala sesuatu, mengungkapkan segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu, itu berkaitan dengan tingkah laku. Membenci tingkah laku yang jahat. Nah, kebalikannya Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki tingkah laku yang baik selama hidup kita. Bukan hanya baik, tapi tingkah laku yang benar. Dan membenci mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara, kita sedang belajar rise up ya. Kita juga belajar kemarin dengan topik-topik yang lain untuk kita berubah di hadapan Tuhan. Berubah mulai dari diri kita sendiri, mulai dari perkataan kita, tidak mengalami atau melakukan tipu muslihat.
Artinya tipu muslihat ini nggak hanya membohongi orang lain, menipu sehingga kita dapat memperoleh hartanya dan lain sebagainya. Tipu muslihat pun termasuk ketika kita menyanjung orang lain, mendekati orang lain, kelihatannya dengan penuh kasih tetapi punya maksud dan motivasi tujuan yang lain. Itu pun termasuk tipu muslihat. Kita berpura-pura baik, mengasihi orang lain tapi tidak tulus, termasuk tipu muslihat. Bahkan tipu muslihat yang lain-lainnya yang dapat kita lakukan dengan cara yang mulus, terlihat seperti baik, terlihat seperti ikhlas, murni, tulus, tetapi punya motivasi. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar. Mungkin kita menghadapi orang yang kita benci atau yang membenci kita. Ya, firman Tuhan ajarkan kita mengasihi musuh. Berarti kita tidak boleh membenci, Bapak, Ibu, Saudara, ya. Artinya orang yang memusuhi kita. Kita berbicara pun kepadanya bukan kita licik seperti ular, berpura-pura baik. Tetapi biarlah itu mengandung kasih, mengandung kebaikan, mengandung kebenaran ketika menghadapi seseorang yang mungkin tidak menginginkan hidup kita, bahkan membenci atau berbuat jahat kepada kita. Dalam bagian aplikasi, apa yang kita harus lakukan, Bapak, Ibu, Saudara? Ketika kita berkata takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan, hidupku takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan dipenuhi dengan hikmat. Dan dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berkata takut akan Tuhan, maka kita pun demikian. Kita akan jadi orang-orang yang membenci hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Oke? Jadi takut akan Tuhan, kita akan berkompromi dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang membenci hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Benci, kata benci itu, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita renungkan ya, benci itu jangankan lihat. Orang kalau sudah benci noleh aja, lirik aja enggak, ojo ngasih bahasa Jawanya. Sama sekali enggak ingin. Nah, sama dengan takut akan Tuhan, benci akan kejahatan, tidak tergirau sedikit pun. Tidak terbesit sedikit pun dalam pikiran kita, dalam hati kita, apalagi dalam perbuatan atau tingkah laku kita. Oleh karena itu kita harus, apa yang Tuhan inginkan itu yang kita inginkan, apa yang Tuhan benci itu yang kita benci. Itulah yang namanya takut akan Tuhan. Kita akan membenci segala kejahatan, segala kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat, serta mulut penuh tipu muslihat di ayat 13 yang kita sudah baca. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, tentu kita perlu yang lebih berharga dalam kehidupan ini. Firman Tuhan kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai terakhir, di sini mengajak kita untuk memiliki hikmat, ya, mendengarkan, menerima hikmat itu. Kita perlu memperoleh hikmat di dalamnya supaya hikmat itu menuntun kita untuk takut akan Tuhan, mengajarkan kita tentang hal-hal yang benar. Karena dengan hikmat maka kita akan diberi kekayaan dan kehormatan, keadilan dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara baca ayat 18 dalam Amsal pasal 8. Bahwa dengan hikmat kita memperoleh kebajikan dari Tuhan. Ada hal-hal yang benar, ada hal-hal yang baik yang kita dapat tunjukkan kepada dunia ini dan juga lakukan sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan, sebab kita berkata hidupku adalah hidup yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita menjauhi segala kejahatan sebagai buah dari kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Teruslah hidup takut akan Tuhan, bangkit, berubah, ya, mengalami Tuhan dalam hidup kita, terus menunjukkan kepada dunia ini siapa Kristus itu melalui kehidupan kita. Dunia dapat terus akan melihat Kristus melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan menolong kita, Tuhan akan menuntun kita, sebab dikatakan dalam Mazmur pasal 15, dikatakan orang-orang yang datang ke gunung Tuhan, yang tinggal ke gunung Tuhan adalah orang yang memiliki tingkah laku yang benar. Tingkah laku tidak tercemar, tingkah laku tidak tercela. Artinya orang-orang yang kudus, yang tingkah lakunya menghindari kejahatan. Bapak, Ibu baca dalam Mazmur pasal 15 ada daftar kejahatan-kejahatan yang tidak boleh kita lakukan. Di Amsal pasal 8 ini hanya beberapa yang disinggung. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, minta Roh Kudus terus memimpin hati, pikiran kita dari pagi hingga pada malam, malam hingga pada pagi hari, agar kehidupan kita benar-benar mengalami rise up. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu buka hati, orang yang mau
menjadi berkat. Tuhan akan pakai dan Tuhan mampukan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyaksikan kesaksian yang Bapak Ibu alami baik mujizat dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami dapat lakukan, yang baik, yang benar, sebagai persembahan kami, cinta kami kepadamu, dan kami belajar hidup takut akan Engkau Tuhan. Semua Engkau yang melakukan dalam diri kami. Oleh karena itu, kami terus mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang memulai hal-hal yang indah. Engkau yang memulai hal-hal yang berharga dan bernilai dalam hidup kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memerintahkan kasih setiamu pada siang hari dan pada malam hari. Biarlah keluarga GPD LSD Magelang menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.